Pada hari Sabtu pekan lalu, ratusan PKL menyerang sejumlah personel Satpol PP yang berjaga di pintu timur Monas. Tidak hanya itu, PKL juga merusak 6 motor dan 1 mobil Satpol PP serta fasilitas di kawasan kuliner Lenggang, Jakarta, hingga mengakibatkan kerugian 100 juta rupiah. Geram dengan insiden ini, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok berniat segera mempersenjatai Satpol PP DKI. Personel Satpol PP akan dipersenjatai alat kejut listrik, gas air mata, dan senjata peluru karet. Selain untuk perlindungan diri, langkah ini bertujuan mencegah aksi-aksi anarkis yang kerap dihadapi saat bertugas. Satpol PP DKI Jakarta sebenarnya sudah memiliki senjata api sejak 2003, namun jarang digunakan karena lebih mengutamakan upaya persuasif. Wacana mempersenjatai Satpol PP dengan senjata api bukan kali ini digaungkan Basuki Cahayapurnama. Di tahun 2013, Ahok pernah berniat mempersenjatai Satpol PP dengan senjata api, baik berpeluru tajam maupun peluru karet. Namun hal ini urung terlaksana karena Joko Widodo, Gubernur DKI Jakarta saat itu, justru memilih mengandangkan senjata api, pentungan, dan tameng Satpol PP. Lalu, apa kini sudah demikian mendesak Satpol PP dipersenjatai? Apakah ada kriteria atau syarat tertentu bagi personel yang diizinkan membawa senjata ini? Bagaimana mencegah agar senjata tidak diobral untuk menyakiti masyarakat? Mengingat saat masih dibekali pentungan saja, Satpol PP dikenal kerap bertindak beringas saat bertugas. Timbang senjata Satpol PP, itulah tema dialog kita pagi ini. Dan untuk membahas topik ini telah hadir di studio pengamat kebijakan publik Universitas Indonesia, Dasril Guntara. Selamat pagi Pak Dasril Guntara, selamat datang di Berita 1. Dan pemirsa, kami juga mengundang Anda untuk memberikan komentar lewat SMS ke 0811 833 5551 atau melalui pesan telepon di nomor 021 52 900 308 atau 021 52 900 311. Baik, dengan Pak Dasril Guntara, kita sudah lihat tadi tayangannya seperti apa, bagaimana kejadian latar belakangnya. Tapi tanggapan Anda nih terhadap rencana Gubernur DKI Jakarta mempersenjatai Satpol PP? Ya, pertama-tama saya pengen menyampaikan begini, Mas. Bahwa yang namanya sebuah law enforcement itu penting. Gitu kan, bagaimanapun menjaga ketertiban segala macam itu juga adalah bagian dari upaya-upaya untuk supaya menjaga masyarakat menjadi tertib. Dan dalam hal ini Pemprov DKI Jakarta dan mungkin barangkali di semua pemerintah daerah memiliki satuan polisi pamong praja untuk membuat sebuah ketertiban bagi masyarakat. Tentu upaya ini perlu sangat diapresiasi. Karena bagaimanapun juga salah satu tanggung jawab pemerintah adalah itu. Gitu. Tapi kemudian kalau kita kembali lagi berkaca pada permasalahan seperti yang terjadi dan respon dari Pak Gubernur, dalam ini Pak Ahok, ingin mempersenjatai Satpol PP ya, supaya untuk lebih punya power dalam menghadapi hal seperti ini. Ini perlu banyak pertimbangan. Gitu. Pertimbangan yang paling pertama adalah pertimbangan tentang isu soal cara baru memanage sebuah masyarakat di kota besar sebesar Jakarta, seperti yang dulu pada saat Pak Ahok masih mendampingi Pak Jokowi. Menawarkan kepada masyarakat sebuah Jakarta yang baru seperti Jakarta apa. baru, termasuk salah satunya saya ingat betul, kalau tidak salah adalah salah satu yang menjadi ketertarikan hampir sebagian masyarakat, termasuk saya pribadi selaku yang juga terlibat di dalam kebijakan permasalahan sosial sebagai kajian bidang saya, itu sangat mengapresiasi sekali itu bagaimana kemudian yang namanya pemerintah menghadirkan sebuah cara baru dalam penanganan seperti ini. Saya rasa permasalahan isu PKL, kemudian terjadinya kerusuhan segala macam itu udah cerita lama, gitu kan? Cerita yang sangat lama yang terus berulang-ulang, gitu kan? Dan kejadian bukan hanya di Jakarta, hampir di semua wilayah kota, terutama kota-kota besar. Tapi yang menarik adalah bagaimana kemudian era Pak Jokowi dan Pak Ahok saat itu membawa sebuah pendekatan baru, yaitu sebuah pendekatan intervensi sosial atau social engineering. Itu kan luar biasa sekali. Saya pikir nggak mudah loh untuk melakukan sebuah itu. Nah, kemudian ada sebuah trigger, ada sebuah stimulus yang kemudian akhirnya di zaman Pak Ahok yang harusnya sih
nggak jauh-jauh lah ya, karena kan beliau bagaimanapun juga dulu satu paket gitu kan. Apa namanya, kok pendekatannya kembali lagi ke zaman sebelum-sebelumnya gitu ya. Jadi, nah, Anda lihat apa mendesak memang Satpol PP perlu disenjatai seperti itu keadaannya? Pertama begini Mas, yang perlu dilihat adalah tugas Satpol PP itu sejauh mana sih wewenangnya. Karena kan kalau kita melihat Satpol PP sudah dilindungi oleh undang-undang ya, sudah dibuat sebuah peraturan Permendagri, khususnya untuk terkait senjata sendiri kan memang secara khusus ya di Permendagri 26 tahun 2010 itu. Dan kita juga lihat dan kita juga tahu sebenarnya senjata apa sih senjata yang memang sudah diatur oleh pemerintah yang harus digunakan, yang boleh digunakan oleh Satpol PP. Saya pikir itu adalah senjata-senjata yang memang tujuannya untuk melindungi diri, terutama melindungi diri si Satpol PP-nya, gitu kan. Terus kemudian kalau kembali lagi ke tugas Satpol PP sendiri adalah tujuannya adalah untuk mengemong masyarakat, membina masyarakat. Kan pamong ya? Betul, makanya namanya pamong gitu kan. Kalau tindakan represif saya pikir itu tugasnya sudah tugas kepolisian. Kepolisian, oke. Nah, tapi kita ngomong faktanya lah ya Mas ya, bahwa di lapangan memang kita tahu Satpol PP itu sering sekali mendapatkan tindakan represif, ya kan, ya, kekerasan segala macam. Apa pendekatan yang kurang tepat harus diperbaiki atau gimana ya? Betul, itu yang menjadi salah satu isu yang seharusnya menjadi pembahasan yang lebih komprehensif ya. Artinya begini, kalau misalkan yang ditawarkan oleh Pak Ahok itu adalah pada saat kemudian terjadi seperti itu kan sangat reaktif sekali. Ya, betul. Gitu kan, saya pikir untuk seorang Pak Ahok, masa sereaktif itu gitu loh. Saya pikir kalau misalkan beliau seperti sereaktif itu, apa bedanya beliau juga dengan PKL-PKL yang juga reaktif gitu. Saya pikir mungkin coba dicari benang permasalahannya apa. Saya pikir kan solusi itu ada justru di permasalahan itu sendiri gitu. Mungkin bisa jadi selama ini yang menjadi catatan adalah pendekatan dan apakah memang sudah pernah dievaluasi upaya pengemongan yang dilakukan oleh Pamong Praja terhadap para PKL. Itu mungkin jadi catatannya. Karena begini juga Pak, ya bagaimanapun kita ya selaku orang yang tinggal di dekat Jakarta, kebetulan saya tinggal di Depok kan. Pasti pernah lah ke Monas gitu. Ini kalau kita bicara spesifik untuk kasus ini ya. Dan kita pun juga pernah yang namanya membeli makanan di para PKL itu. Dan kita tahu betapa tidak adilnya harga yang harus kita bayar dengan kualitas makanan yang kita konsumsi gitu. Saya pikir itu memang menjadi catatan. Tapi kemudian kalau sampai kemudian terjadi anarkisme seperti ini dan kemudian apakah memang sudah ada relokasi atau persiapan kalau misalkan yang namanya PKL ini tidak boleh lagi berdagang di situ. Kalau memang sudah, apakah memang cuma hanya sekedar menyediakan tempatnya saja, gitu? Atau jangan-jangan kemudian tujuan itu hanya supaya tujuan untuk sementara aja. Seperti itu kan. Oke. Nah, kalau kita tahu juga bahwa begitu banyak kekerasan terjadi juga sama antipati lah seperti ya. Kenapa ya masyarakat seperti anti dengan Satpol PP? Ya, karena memang yang ditampilkan untuk Satpol PP itu yang memang seperti itu, harus seperti karena begini Mas. Kita konteks masyarakat dulu ya. Gitu. Konteks masyarakat di sebuah kota besar seperti Jakarta. Apalagi biasanya mereka yang tidak mendapatkan ruang-ruang untuk mendapatkan penghasilan yang jauh lebih baik, gitu kan, menempati ruang-ruang arena publik yang kemudian itu memang secara peraturan pemerintah jelas itu dilarang, gitu. Nah, kemudian Satpol PP dihadirkan untuk menertibkan. Konteks menertibkan itu kan seolah-olah selalu represif, gitu kan. Makanya kemudian ini menjadi catatan yang perlu sekali lagi dipahami lebih dalam lagi. Sebenarnya arah tujuan dari pemerintahan Jakarta baru ini ke depannya seperti apa? Apakah kemudian kembali lagi seperti represif seperti itu? Menghadapi masyarakat itu menarik karena kan masyarakat itu yang kita pahami ya. Saya selalu bilang di kelas, yang namanya masyarakat itu punya karakteristik 3. Mereka kompleks, mereka unpredictable, mereka unik. Nah, tapi bukan berarti kemudian mereka tidak bisa diintervensi. Gitu. Nah, pendekatan yang lebih persuasif seperti ini. Itu yang dibutuhkan. Itu dibutuhkan dan itu saya lihat lebih long lasting. Karena
itu bisa kita range, bisa kita ukur, bisa kita evaluasi. Sampai sejauh mana pencapaiannya, sudah sejauh mana kemudian itu bisa meredam aksi-aksi anarkis seperti itu, harusnya seperti itu. Soalnya kalau ada aksi-aksi anarkis atau bagaimana pengamanan ekstra harusnya panggil polisi aja. Betul. Saya pikir seperti itu, karena jangan sampai kemudian jadi overlapping. Gitu. Mungkin juga tampilannya lebih diperhalus lagi gitu ya, yang tadi pakai seragam gitu. Saya pikir dulu dengan salah satu kebijakan yang diambil oleh Pak Jokowi pada saat Pak Jokowi menjadi gubernur ya, dengan mengganti kepala Satpol PP sementara dengan perempuan, saya pikir itu juga salah satu cara untuk memperhalus ya. Memperhalus. Tapi memang itu bukan cuma sekedar begitu aja, gitu kan. Coba dibuat program yang lebih spesifik, yang jauh lebih memiliki output yang jelas. Kalaupun nanti kemudian terjadi yang namanya anarkis kembali, itu kan bisa dikatakan sebagai unexpected outcome, gitu kan. Nah, tapi dalam sebuah mekanisme social engineering yang namanya unexpected outcomes pun juga bisa diatasi, gitu. Jadi sebenarnya hanya tinggal bagaimana yang namanya pemerintah, dalam hal ini Pemprov DKI Jakarta, coba lebih banyak melibatkan para mungkin aktivis sosial atau para orang-orang yang concern terhadap kebijakan-kebijakan sosial, karena mereka saya pikir memiliki instrumen. Betul. Mereka punya pengalaman, mereka punya the will to improve gitu untuk sebuah tatanan kota Jakarta yang jauh lebih baik, gitu. Baik. Tanpa kekerasan tentunya. Kita akan lanjutkan untuk di segmen berikutnya. Tetap bersama kami pemirsa, kami akan segera